Balikpapan adalah sebuah kota di Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai pusat bisnis dan industri, kota ini memiliki perekonomian terbesar di seluruh Kalimantan. Balikpapan merupakan gerbang utama menuju ibu kota Indonesia yang baru, dengan keberadaan Pelabuhan Semayang dan Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Keduanya merupakan yang tersibuk di Kalimantan. Balikpapan berawal dari sebuah perkampungan nelayan di tepi Selat Makassar pada abad ke-19. Pengeboran pertama sumur minyak di kota ini dimulai pada 10 Februari 1897, yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Balikpapan. Pada tahun 1907, BPM atau Batasyut Petroleum Matasepich mendirikan kantor di kota ini, yang kemudian diikuti oleh masuknya investasi dari berbagai perusahaan multinasional. Perekonomian kota yang tumbuh sangat pesat memancing banyak pendatang dan ekspatriat ke Balikpapan. Saat ini, Balikpapan telah menjadi kota besar yang multi etnis dan sering dinobatkan sebagai salah satu kota paling layak huni di Indonesia. Kota Balikpapan memiliki wilayah 85% berbukit-bukit serta 12% merupakan daerah datar yang bersempit, terutama berada di daerah aliran sungai dan sungai kecil serta pesisir pantai. Dengan kondisi tanah yang bersifat asam serta dominan tanah merah yang kurang subur sebagaimana wilayah lain di Indonesia. Kota ini juga beriklim tropis. Kota ini berada di pesisir timur Kalimantan yang langsung berbatasan dengan Selat Makassar. Memiliki teluk yang dapat dimanfaatkan sebagai pelabuhan laut komersial dan pelabuhan minyak. Asal-usul nama Balikpapan, ada beberapa hikayat populer yang menceritakan asal-usul kota yang berada di pesisir Kalimantan Timur, yaitu pertama, adanya 10 keping papan yang kembali ke Janebura dari 1000 keping yang dipinta oleh Sultan Kutai sebagai bahan bangunan untuk pembangunan istana baru di Kutai Lama. Ke-10 papan yang balik tersebut disebut oleh orang Kutai Balikpapan Tu, sehingga wilayah sepanjang Teluk Balikpapan, tepatnya di Janebura, disebut Balikpapan. Nama asli Balikpapan adalah Bilipapan atau Balikapan dalam logat Banjar. Yang kedua, suku Pasir Bali atau suku asli Balikpapan adalah keturunan kakek nenek bernama Kayun Kuleng dan Papan Ayun, sehingga daerah sepanjang Teluk Balikpapan oleh keturunannya disebut Kuleng Papan atau artinya balik papan. Dalam bahasa Pasir, Kuleng artinya balik. Dalam legenda lain juga disebutkan asal-usul Balikpapan, yaitu dari seorang putri yang dilepas oleh ayahnya, seorang raja yang tidak ingin putrinya tersebut jatuh di tangan musuh. Sang putri yang masih balita diikat di atas beberapa keping papan dalam keadaan terbaring. Karena terbawa arus dan diterpa gelombang, papan tersebut terbalik. Ketika papan tersebut terdampar di tepi pantai, ditemukan oleh seorang nelayan, dan begitu dibalik, ternyata terdapat seorang putri yang masih dalam keadaan terikat. Konon, putri tersebut bernama Putri Petung yang berasal dari Kerajaan Pasir, sehingga daerah tempat ditemukannya dinamakan Balikpapan. Hari jadi kota Balikpapan adalah tanggal 10 Februari 1897. Penetapan tanggal ini merupakan hasil seminar sejarah Balikpapan pada tanggal 1 Desember 1984. Tanggal 10 Februari 1897 ini adalah tanggal pengeboran minyak pertama di Balikpapan yang dilakukan oleh perusahaan Matilda sebagai realisasi dari pasal-pasal kerjasama antara J.H. Manton dengan Mr. Adam dari firma Samuel & Co.
Kesultanan Kerajaan Kutai. Daerah Balikpapan adalah Balikpapan seberang atau Penajam, merupakan sebagian dari wilayah negara dependen Kesultanan Kutai pada tahun 1942. Penajam termasuk dalam wilayah Balikpapan sejak sekitar tahun 1636. Kalimantan pada umumnya termasuk negara bagian Kutai, negara bagian Pasir, dan negara bagian Berau diklaim sebagai wilayah Mandala Negara Kesultanan Banjarmasin. Pada Januari 1817, Sulaiman dari Banjar telah menyerahkan kedaulatan atas sebagian besar Kalimantan kepada perusahaan VOC, yang kemudian diperbaharui lagi pada tanggal 4 Mei 1826 pada masa Sultan Adam. Setelah itu, Kalimantan pada umumnya menjadi wilayah negara Hindia Belanda. Tahun 1844, bekas negara bagian Kutai secara resmi mendapat pengakuan sebagai negara independensi di dalam negara Hindia Belanda. Menurut Stadsblad van Nederlandse-Indië tahun 1849, Kutai termasuk dalam Zuid-Ooster-Afdeling berdasarkan Besluit van de Minister van Staat Governor-Generaal van Nederland-Indië pada 27 Agustus 1849. Tahun 1855, Kutai merupakan sebagian dari Zuid-Oosterafdeling van Borneo yang beribu kota di Banjarmasin. Pada masa Hindia Belanda, dengan ditemukannya sumber minyak di daerah Balikpapan dan daerah sekitarnya, Semboja, Sanga-Sanga, dan Muara Badak, pemerintah Hindia Belanda akhirnya membeli wilayah ini dari Sultan Kutai Kartanegara dengan dibangun untuk mendukung usaha-usaha pertambangan, khususnya perminyakan dengan mendirikan kilang minyak, kantor operasi, serta perumahan pegawai atau sisa-sisa usaha pembangunan Hindia Belanda dapat dilihat dari pemukiman para staf Pertamina saat ini. Aktivitas perminyakan ini juga membantu perpindahan penduduk, terutama para pekerja dari Jawa, serta dari berbagai daerah. Saat itu perusahaan minyak yang dikenal adalah BPM, Shell, dan KPM. Wilayah Balikpapan pada tahun 1930 meliputi Balikpapan seberang atau Penajam. Pada masa pendudukan Jepang, pada Perang Dunia Kedua, Jepang mengincar wilayah ini sebagai batu loncatan mengadakan serangan ke Jawa. Pada tanggal 23 Januari 1942, armada Jepang di bawah pimpinan Shisue Sakaguchi merebut Balikpapan dari tangan pasukan Sekutu dan Hindia Belanda. Wilayah Balikpapan saat itu meliputi Balikpapan seberang atau Penajam. Dinilai strategis, kota Balikpapan juga diperhitungkan tentara Sekutu. Pada tahun 1945, tentara Sekutu di bawah komando Australia merebut kota ini dari tangan Jepang pada pertempuran 26 Juni sampai 15 Juli 1945 dalam usaha merebut kembali wilayah yang jatuh ke tangan Jepang. Pada masa Republik Indonesia, berita tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia agak terlambat sampai di kota ini. Sekitar tahun 1945 sampai 1946, melalui pekerja BPM yang datang dari Jawa dalam rangka rehabilitasi kilang minyak yang hancur akibat perang, yang dilanjutkan dengan pernyataan rakyat di lapangan Foni. Namun karena Belanda berniat menguasai kembali kota ini, maka terjadi peperangan yang berlanjut sampai pada pertempuran Sangta. Pada masa pengakuan kedaulatan tahun 1949,
wilayah ini diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat, yang selanjutnya kepada Republik Indonesia. Secara ekonomi, perekonomian kota ini bertumpu pada sektor industri yang didominasi oleh industri minyak dan gas, perdagangan, dan jasa. Kota ini memiliki bandar udara berskala internasional, yaitu Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman atau Sepinggan, serta Pelabuhan Semayang selain pelabuhan minyak yang dimiliki oleh Pertamina. Di sektor perdagangan, pemerintah kota melindungi pengusaha lokal Balikpapan dengan membentuk peraturan daerah yang tidak lagi menerbitkan izin kepada toko modern seperti minimarket dari luar kota untuk beroperasi di Balikpapan. Selain itu, pemerintah kota juga akan mengatur jarak dan jam operasional setiap minimarket sehingga pengusaha lokal dapat bersaing di tengah kompetisi yang semakin ketat. Secara ekologi, di hutan lindung Sungai Wain yang merupakan daerah resapan air utama dan habitat satwa langka Kalimantan mulai dirambah masyarakat dengan cara tebang bakar, sehingga ketika musim kemarau sebagian kawasan tersebut menjadi tandus dan mengalami kerusakan 40% luas area hutan Sungai Wain yang mencapai 10.000 hektar. Perlahan tapi pasti terus berkurang hingga menyisakan 9.000 hektar dengan kondisi hutan yang masih baik hanya 63%. Warga sekitar banyak mencari kayu untuk memasak di hutan, walaupun di sekelilingnya telah dipagari kawat. Sebelumnya, tahun 2000 hingga 2001, pembalakan liar terjadi di 10 hingga 15 titik di Sungai Wain. Pada tahun 2009, hutan itu dilanda kebakaran bersama hutan Sungai Manggar yang membuat 15 hektar di kawasan hutan terlalap api. Ancaman penambangan batu bara dan dari wilayah sekitar yang memberikan izin penambangan seperti Pasir dan Kutai Kartanegara turut mengganggu ekosistem perbatasan Sungai Wain. Hutan Kota Telaga Sari yang diresmikan pada tahun 1996 dengan luas 29 hektar kini telah menyusut hingga menjadi 8 hektar saja. Hutan di tengah kota ini telah dikelilingi pemukiman penduduk. Hutan lindung Sungai Manggar mengalami kerusakan cukup parah sekitar 60%. Waduk di hutan ini pun terancam karena lahan-lahan tambang batu bara dan pabrik bata didirikan di dekat sehingga terjadi pendangkalan air waduk. Mayoritas dari yang mendirikan tersebut bahkan diketahui merupakan masyarakat pendatang. Selain itu, pembangunan tol Samarinda Balikpapan yang direncanakan pemerintah Kaltim yang membelah hutan sepanjang 8 km melintasi waduk bisa merusak kualitas sumber bersih di Balikpapan tersebut. Kerusakan hutan mengakibatkan Balikpapan mudah menjadi bencana banjir dan longsor setiap dilanda hujan deras. Suplai air bersih juga semakin berkurang karena resapan air kian menyempit, erosi mudah terjadi, serta sedimen dari lokasi penambangan yang mengalir ke sungai memperkeruh dan mendangkalkan waduk. Ditambah dengan kondisi Balikpapan yang hanya memiliki sungai-sungai dan tanah yang kurang subur, populasi maskot Balikpapan yaitu beruang madu semakin sedikit, hanya tinggal 50 ekor. Hal ini disebabkan penambangan batu bara yang mempersempit habitat beruang madu, sehingga beruang madu enggan berproduksi. Selain beruang madu, satwa Balikpapan lainnya yang dinyatakan terancam punah yaitu bekantan, uak-uak Kalimantan, orangutan Kalimantan, tenggiling, dan musang air. Sedangkan satwa di Balikpapan yang telah punah ialah banteng atau Bos javanicus.